Wahai aparat kepolisian, wahai TNI, kalian memaksa rakyat untuk hidup dengan hukum, berdasar hukum. Tapi pemerintah dan investor melanggar hukum, kenapa kalian diam saja? Kalian justru menjadi backing mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih berkaitan tentang rempang galang, ya. Jadi di sini gua ada data dari semutibrahim.com ya, bahwasannya yang diduga melanggar atau mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ya, itu justru pemerintah dan PT MEG. Jadi pemerintah ini mau rakyatnya hidup sesuai dengan hukum. Ini negara hukum. Justru kalian yang mengabaikan undang-undang. Aparat juga begitu, katanya ini negara hukum, kita bertindak atas hukum. Lah di saat negara bertindak di luar hukum, kalian diem aja, malah bantu. Ini gua nemu tulisan dari semutibrahim.com ya. Nih, tulisannya di Rempang oligarki unjuk gigi. Kita baca nih, kita baca. Masuknya investor ke Rempang diawali dengan ditandatanganinya MOU pada tanggal 26 Agustus 2004 antara Wali Kota Batam Nyat Kadir dengan investor dari grup Artagraha, yakni PT Mega Elograha, dan telah disetujui oleh DPRD Batam. Ya, itu penandatangannya, ada fotonya ya, kemarin di up juga sama Ustaz Abdul Somad. Dan di dalam MOU itu ada butir-butir kesepakatan. Ya, salah satu butirnya itu mengatakan bahwasanya Kampung Tua tidak masuk dalam wilayah investasi. Ya, pengembangan investasi nggak masuk Kampung Tua tuh. Itu 2004, itu awalnya itu. Lihat siapa yang melanggar hukum, siapa yang melanggar perjanjian, siapa yang berkhianat, rakyat atau pemerintah. Setelah 19 tahun berjalan, lahan yang diberikan kepada investor tersebut tak kunjung digarap jua. 19 tahun, nggak digarap. Alias ditelantarkan. Lalu masuklah sejumlah orang-orang dari luar Rempang yang membuka berbagai usaha seperti ternak babi, ternak ayam, dan kebun kebuah-buahan dan lain-lain. Mereka adalah pendatang yang menempati bagian darat dari Pulau Rempang. Sedangkan penduduk asli keturunan prajurit Sultan Riau Lingga sejak dulu hingga kini menempati dan berdiam di bagian pesisir di 16 kampung tua Pulau Rempang. Nah, kalau yang itu yang digusur itu adalah orang-orang yang menempati hasil perjanjian ini, itu pun nggak apa-apa masih. Jangan kampung tuanya, karena kampung tua sudah ada dari dulu.
Nih, lu lihat nih ya, jahatnya mereka nih. Setelah 19 tahun ditelantarkan oleh PT Mega Elok Graha, yang mana Tommy Winata jadi bosnya, seharusnya hak atas lahan sudah dicabut oleh pemerintah. Mestinya hak atas lahan ini udah dicabut. Ya, kenapa? Sesuai dengan UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Atau jika pun tidak, sesungguhnya PT Mega Elok Graha telah gugur dengan sendirinya atas hak guna usahanya atas nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ya, di situ ada itu. Kalau hak gunanya itu udah terbengkalai, itu nggak bisa ditempati, udah gugur gitu hak gunanya. Ya, demi investasi, undang-undang diabaikan. Alih-alih gugur hak guna usahanya, pada tahun 2023 ini PT Mega Elok Graha menggandeng investor dari Cina, Xingyi Group, dengan investasi disebutkan sebesar 381 triliun rupiah. Masuknya investor dari Cina ini adalah hasil kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi ke Cina akhir-akhir ini. Bahkan kemudian mengutus Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk sowan ke Xingyi Group di Wuhu, Cina, Selasa 18 Juli 2023. Ini ada foto tanda tangannya nih. Tuh. Ya itu Bahlil tanda tangan, ada Jokowi di situ jadi saksi. Ya lu lihat nih. Pemerintah dan PT MEG kompak secara bersama-sama mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya pada bagian 4 tentang hak guna usaha. Pasal 34. Di pasal 34 ya, hak guna usaha berakhir karena A, waktunya berakhir, dan butir E, ditelantarkan. Jadi mestinya udah nggak ada hak guna usaha di situ. Udah nggak ada, udah nggak punya hak guna usaha. Mau gusur-gusur aja. Itu yang di pesisir, wilayah pesisir. Yang kampung tua itu di dalam MOU 2004 itu tidak masuk. Nggak boleh. Lu lihat gara-gara 381 triliun yang ditandatangani Bahlil Lahadalia ini. Disaksikan oleh Jokowi ini. Mau menghilangkan kampung tua. Waduh, dolim. Sementara pemerintah meminta rakyatnya untuk hidup dengan hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi. Aparat kepolisian dikit-dikit dengan atas nama hukum, demi hukum, pret, mana hukum? Rakyat patuh sama hukum. Kalau rakyat melanggar, kalian bertindak seperti itu. Tapi giliran pemerintah yang melanggar, apa tindakan kalian? Masuknya investor Cina bersama PT MEG akan membangun mega proyek yang disebut Rempang Eco City. Dan untuk itu BP Batam mengalokasikan tanah seluas 117.000 hektar. Yang artinya seluruh Pulau Rempang yang luasnya 116.000 hektar ditambah dengan pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Galang dan lain-lain. Untuk itu seluruh penduduk Pulau Rempang yang berdiam di 16 kampung tua akan dipindahkan atau direlokasi. Dibaca digusur ke tempat lain yang sampai saat ini tempat relokasi itu pun sama sekali belum dibangun. Jadi katanya Rempang Eco City, tapi warga pribumi digusur. Itu bukan kota berarti. Kalau kota itu perlu warga, perlu masyarakat yang tinggal di situ. Jadi sebenarnya Rempang Eco City ini kota atau mau dijadikan basis militer sebetulnya? Hah? Basis militer Cina bisa nggak di situ? Murah warga digusur semua. Bisa nggak dibuat di situ? Ada kemungkinan. Kalian mau percaya sama mereka? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ya, bahwasannya di sini nih ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di sini yang melanggar, mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah, ya, hak guna usaha itu berakhir kalau ya ditelantarkan
Waktunya udah habis. Ada waktunya berakhir ini. Jadi, wahai aparat kepolisian, wahai TNI, kalian memaksa rakyat untuk hidup dengan hukum. Berdasar hukum. Tapi pemerintah dan investor melanggar hukum, kenapa kalian diam saja? Kalian justru menjadi backing mereka. Kalian mau jadi pesuruh mereka. Katanya atas dasar hukum. Atas dasar hukum yang melanggar ini adalah pemerintah. Karena telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kalau sesuai undang-undangnya ya begitu. Jangan menjadi backing cukong, jangan. Di tahun 2004 itu perjanjian, itu jelas-jelas kampung tua tidak termasuk. Kenapa sekarang kalian mau gusur? Demi hukum rakyat akan melawan. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, walaupun bukan kampung Melayu, bukan orang Melayu, tapi kami bersimpati, bersolidaritas dengan rakyat Melayu. Kami siap bantu rakyat Melayu sampai nyawa hilang di kandung badan. Gua Babe Aldo, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan semena-mena. Ini negara hukum. Kenapa pemerintah yang mengabaikan justru? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Oh, tahu crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.